Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Hari ini, dunia Islam akan berbagi kisah inspiratif tentang kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas adalah salah satu nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing kaum Bani Israel yang telah tersesat dalam penyembahan berhala bernama Baal. Sebagai keturunan keempat dari Nabi Harun alaihi salam, Nabi Ilyas memiliki tugas mulia untuk mengajak kaumnya kembali kepada jalan yang benar, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala bentuk kemusyrikan. Kehadiran Nabi Ilyas merupakan salah satu ketetapan Allah untuk menegakkan tauhid di tengah kaum yang telah jauh dari ajaran yang benar. Tugas ini tidaklah mudah, namun Nabi Ilyas melaksanakannya dengan penuh keimanan dan kesabaran. Tantangan besar yang dihadapi Nabi Ilyas tidak menyurutkan semangatnya dalam menyampaikan risalah Allah. Meskipun sebagian besar kaumnya menolak, beliau tetap teguh dalam menjalankan tugas kenabian. Dalam buku Kisah Para Nabi karya Imam Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Nabi Ilyas berasal dari keturunan Yasin bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, meskipun terdapat pendapat lain yang menyatakan beliau adalah keturunan Azar bin Eleazar bin Harun bin Imran. Nabi Ilyas diutus Allah untuk membimbing kaum Bani Israel yang tinggal di wilayah Balabak, dekat Damaskus, sebuah wilayah yang terkenal karena penyembahan berhala mereka. Kaum ini dikenal sebagai penyembah Baal, sebuah berhala yang dianggap sebagai dewa kesuburan. Kaum Bani Israel saat itu telah meninggalkan ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Mereka hidup dalam kemewahan, kesombongan, dan kebiasaan yang menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas, dengan penuh keberanian, menyampaikan pesan-pesan Allah kepada mereka. Beliau mengingatkan kaum Bani Israel bahwa menyembah Baal adalah bentuk kemusyrikan yang hanya akan mendatangkan murka Allah. Namun, dakwahnya tidak diterima dengan baik. Bahkan, raja mereka yang berkuasa saat itu menjadi salah satu penentang terkuat Nabi Ilyas. Sang raja menganggap Nabi Ilyas sebagai ancaman terhadap otoritas dan agama yang telah mengakar di masyarakatnya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, kisah perjuangan Nabi Ilyas dan kaumnya tercantum dalam surah As-Saffat ayat 123-128. Dalam ayat-ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Nabi Ilyas menyeru kaumnya untuk meninggalkan penyembahan Baal dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ajakan tersebut mendapat penolakan keras dari kaum Bani Israel, termasuk raja mereka yang bahkan mengancam akan membunuh Nabi Ilyas. Karena ancaman itu, Nabi Ilyas memutuskan untuk bersembunyi di Gunung Qosyun, tempat ia tinggal di sebuah gua selama 10 tahun hingga raja yang mengancamnya meninggal dunia. Selama masa persembunyian ini, Nabi Ilyas tetap berdoa kepada Allah agar kaumnya diberikan hidayah. Setelah raja baru naik takhta, Nabi Ilyas keluar dari persembunyiannya bersama Nabi Ilyasa, seorang nabi yang diyakini sebagai muridnya. Mereka kembali menyeru raja baru dan rakyatnya untuk bertauhid kepada Allah. Nabi Ilyas dengan gigih mengajak mereka untuk kembali ke jalan Allah, menunjukkan bukti-bukti kekuasaan Allah, dan memperingatkan mereka tentang akibat dari kemusyrikan. Meskipun ada sekitar 10.000 orang yang akhirnya beriman, raja tetap menolak ajaran Nabi Ilyas. Bahkan, raja tersebut memerintahkan pasukannya untuk membunuh siapapun yang mengikuti ajaran tauhid. Situasi ini semakin memperlihatkan kerasnya tantangan yang dihadapi Nabi Ilyas dalam menegakkan kebenaran. Kaum Nabi Ilyas, penduduk Balabak, terkenal sebagai penyembah Baal. Nabi Ilyas dengan gigih berusaha mengajak mereka meninggalkan berhala tersebut dan kembali kepada ajaran tauhid. Namun, usaha beliau tidak membuahkan hasil. Kaumnya tetap menolak, bahkan setelah disampaikan peringatan tentang akibat dari kemusyrikan mereka. Nabi Ilyas kemudian memohon kepada Allah agar memberikan pelajaran kepada kaumnya atas keingkaran mereka. Doa Nabi Ilyas dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menahan hujan selama 3 tahun, sehingga terjadi kekeringan yang parah di wilayah tersebut. Kekeringan berkepanjangan ini menjadi cobaan berat bagi kaum Bani Israel. Dalam keadaan terdesak akibat kekeringan, kaum Bani Israel mendatangi Nabi Ilyas dan memohon agar beliau meminta kepada Allah supaya hujan kembali turun. Mereka berjanji akan meninggalkan penyembahan berhala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika permohonan tersebut dikabulkan. Dengan penuh kasih sayang, Nabi Ilyas kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan hujan.
Allah pun mengabulkan doa Nabi Ilyas, dan hujan kembali turun membasahi tanah yang tandus. Kekeringan pun berakhir, dan kaum Bani Israel memperoleh kelapangan hidup. Namun, keimanan mereka ternyata hanya sebatas ucapan. Keingkaran kaum Bani Israel menjadi ujian yang berat bagi Nabi Ilyas. Meskipun mereka telah menyaksikan bukti nyata kekuasaan Allah melalui peristiwa kekeringan dan turunnya hujan, hati mereka tetap keras dan sulit menerima kebenaran. Nabi Ilyas terus berusaha mengajak kaumnya kepada tauhid, meskipun beliau menyadari bahwa hidayah hanya berada di tangan Allah. Nabi Ilyas tidak pernah putus asa, meskipun perjuangannya menghadapi berbagai rintangan. Salur wakaf Anda di sini. Bank BRI 06690100139837. Atas nama Yayasan Wakaf Khaira Zadina.